Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ammatana bi asrari fid darin amin. Kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Indonesia. Kita masih berada di bab yang ketiga dan kita sudah sampai kepada maqalah yang ke-41. Al-maqalatul hadiyatu wal arba'un. Maqalah yang ke-41, qila idza aradallahu bi 'abdin khairan. Ada sebagian ulama yang berkata, jika Allah ingin menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka ada 3 tandanya. Kalau kita memiliki 3 tanda ini, berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik dan orang yang diberi banyak kebaikan yang sempurna oleh Allah. Apa tanda yang pertama? Faqahahu fiddin. Orang tersebut akan dipintarkan dalam hal urusan agama. Tanda kalau orang itu diberi kebaikan yang sempurna oleh Allah, dia itu dipintarkan di dalam hal urusan ilmu agama. Berarti orang yang pintar ilmu agama itu berarti orang yang belajar, orang yang sedang cari ilmu, sehingga dia pintar di dalam agama. Rasulullah manusia yang paling tinggi ilmunya, manusia yang paling luas ilmunya. Tidak ada manusia yang setinggi Rasulullah ilmunya, tapi beliau masih diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, wa qul rabbi zidni ilma. Rasulullah itu selalu berdoa, ya Allah tambahi aku ilmu. Padahal Rasulullah itu ilmunya ya sudah sundul langit, tidak ada yang bisa menandingi. Siapa yang bisa menandingi ilmunya Rasulullah? Tapi masih berdoa, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi aku ilmu. Apakah Rasulullah cuma berdoa? Ya pastinya tidak. Pasti Rasulullah juga belajar. Tanda kalau orang itu diberi kebaikan, dikehendaki, diinginkan oleh Allah akan diberi kebaikan yang sempurna, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Kenapa? Apakah kalau yang lain semisal tidak dalam hal urusan ilmu kemudian tidak dikatakan baik? Ya baik. Cuma di sini ditekankan bahwasanya kebaikan yang sempurna. Yang sempurna ketika orang itu mempunyai ilmu. Kenapa kok dikatakan sempurna? Karena ketika dalam kondisi yang sangat terdesak, kondisi yang begitu sangat gelisah, resah, susah, itu yang akan menjadi penasihat itu ilmunya sendiri. Semisal ada masalah yang begitu sangat rumit, terus kemudian bingung bagaimana cara menghadapi masalah itu. Telepon ke ustadz, tidak diangkat, WA tidak dibales, misalnya. Mau datang, orangnya tidak ada. Ini kalau dia tidak punya ilmu, maka nanti dia akan memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Ilmu itu pentingnya untuk menjadi penasihat diri kita sendiri pada saat kita membutuhkan. Contoh yang lain misalnya suruh milih misalnya. Suruh milih. Ini ada beberapa perkumpulan yang sama-sama baik. Ini yang dibaca dzikir, ini yang dibaca sholawat, ini yang dibaca ini yang dibaca ilmu, ini yang dibaca ini. Bingung milihnya. Ini mana yang dipilih? Ilmu yang akan memberikan nasihat kepada dia. Karena ilmu itu sudah ketika sudah masuk ke dalam hati, maka dia akan menjadi penyelamat, menjadi pengontrol. Lagi-lagi semuanya ilmu. Orang mau melakukan hal-hal yang tidak baik, yang ngontrol adalah ilmu. Orang bersemangat untuk hal-hal yang baik juga, yang mengarahkan juga
juga ilmu. Karenanya mencari ilmu itu memang penting. Mencari ilmu itu penting dan tidak terbatas oleh usia. Imam Syafi'i mengatakan man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaknya dia punya ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaknya dia punya ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan yang menginginkan keduanya maka juga wajib punya ilmu. Dan ini perkataan ini seringkali dinisbatkan bahwa ini adalah hadis. Ini kurang tepat. Kadang-kadang orang itu mengutip qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam hadisnya man aradad dunya. Ini bukan hadis. Penisbatan itu penting. Ini dinisbatkan kepada siapa? Karena walaupun isinya benar, tapi kalau penisbatannya tidak benar, ya pastinya itu berbohong atas nama Rasulullah. Kalaupun kita tidak tahu misalnya, ya cukup dikutip isinya saja. Kalau misalkan kita tidak tahu ini hadis atau bukan, ya cukup dikutip isinya saja daripada nanti mengatakan hal yang tidak benar. Karena berbohong atas nama Rasulullah itu dosanya besar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menuju ke tempatnya, ke neraka. Sangat bahaya sekali. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika disuruh milih antara ilmu dan harta dan kerajaan, Nabi Sulaiman milih apa? Milih ilmu. Sehingga Allah itu memberikan semuanya. Diberikan ilmu, diberikan harta, juga diberikan kerajaan atau kekuasaan. Dan ilmu ini memang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sama seperti ini, ketika Allah menghendaki kebaikan yang sempurna bagi hambanya, maka dia akan dipintarkan dalam hal urusan agama. Ini senada dengan hadis annad dunya yu'tihallahu man yuhib wa man la yuhib. Kalau urusan dunia akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tapi urusan ilmu itu akan diberikan hanya kepada orang yang dicintai oleh Allah. Maka beruntunglah ketika kalian itu bersemangat untuk selalu cari ilmu. Berarti itu tanda dicintai oleh Allah. Di saat semua orang sibuk ngurusi dunia, pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam mikirkan penghasilan, malam mikirkan hutang ini dan itu, ruwet hidupnya itu. Angel itu. Sumpah mikirkan dunia itu tambah mikirkan dunia itu bikin hatinya sumpah. Ini tanda yang pertama, orang itu dikehendaki mendapatkan kebaikan yang sempurna. Orang istiqomah baca sholawat, kebaikan yang sempurna, masih belum sempurna kalau dia tidak punya ilmu. Orang istiqomah hadir majelis zikir, baik kepada baik, tapi masih belum dikatakan kebaikan yang sempurna karena dia tidak punya ilmu. Karena semua itu yang mengarahkan ilmu. Semua yang mengarahkan ilmu. Yang ada di majelis yang di depan itu kalau tidak punya ilmu tidak mungkin bisa berdiri majelis seperti itu, tidak mungkin. Yang mengarahkan semuanya ilmu. Yang mengarahkan semuanya ilmu. Yang kedua, tanda bahwa orang itu dikehendaki kebaikan yang sempurna oleh Allah adalah wazahadahu fid dunya, dizuhudkan dalam hal urusan dunia. Artinya hatinya itu tidak terlalu bergantung kepada dunia. Tadi itu terkait dengan ilmu. Kita itu jangan sampai selama 3 hari tidak kemasukan ilmu. Bukan, nanti khawatir hatinya mati. Dikatakan oleh salah seorang ulama waliullah yang bernama Fatah Al-Mausili, beliau berkata, bukankah ketika ada orang sakit, ketika tidak makan dan tidak minum dan juga tidak minum obat, dia akan mati? Jawabannya apa? Jawabannya iya apa tidak? Iya. Orang sakit, tidak makan, tidak minum obat. Kira-kira mati apa enggak? Kemungkinan mati.
Kemudian beliau mengatakan, kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Idza muni'al hikmata wal ilma salasata ayyam yamut. Ketika hati itu tidak diisi dengan ilmu selama 3 hari berturut-turut, maka hati itu akan mati. Betapa hati kita sudah perlu untuk dihidupkan kembali. Kita butuh banyak nabi-nabi Isa yang untuk menghidupkan hati kita yang sudah lama mati. Dan bahkan kata Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Orang yang tidak cinta kepada ilmu, tidak ada kebaikan sama sekali pada diri orang itu. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, kita ini tipe orang yang cinta dengan ilmu atau tidak? Dan bahkan kata Imam Syafi'i, fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala shadaqah. Jangan sampai ada hubungan, baik hubungan perkenalan maupun hubungan persahabatan. Sampai dikatakan seperti itu. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak cinta ilmu. Karena ilmu itu nanti yang akan mengarahkan segalanya. Tidak usah la shadaqah wala ma'rifah. Kenal tidak usah, persahabatan tidak usah. Ini bukan berarti tidak boleh kenal ya, artinya biasa-biasa aja, tidak usah terlalu akrab. Orang yang tidak cinta ilmu, karena takut dijerumuskan untuk hal-hal yang tidak baik. Kata Imam Syafi'i, fa innal ilma hayatul qulub. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah bisa menjadikan hati hidup, wa misbahul basair, dan bisa menjadi penerang untuk hati kita masing-masing. Bahaya kalau orang itu tidak punya ilmu, itu bahaya. Satu contoh pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Pernah Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah mendapatkan predikat Sultanul Aulia, apa itu? Pemimpin para wali ya. Sudah, pokoknya orang itu semakin tinggi derajatnya, setan yang mengganggu juga semakin tinggi gelarnya. Sama, kalau cuma ganggu kita ini ya anggap kayak setan-setan yang baru lulusan PAUD itu sudah tepar, sudah nggak usah ngeluarkan yang sarjana. Ada kelas-kelasnya itu, ada kelas-kelasnya. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah suatu ketika melihat ada cahaya yang begitu sangat besar yang memenuhi ufuk di atas itu. Kemudian tiba-tiba mendekat dan bersosok, tiba-tiba mewujudkan sosok. Kemudian cahaya ini berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Waqad halaltu lakal muharramat. Aku saat ini sudah menghalalkan hal yang haram. Apa sikap dari Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena beliau adalah punya ilmu, beliau tahu bahwa tidak mungkin Allah itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang hanya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ikhsa ya lain, pergi kamu wahai setan terlaknat. Tiba-tiba cahaya itu berubah jadi gelap, kemudian berasap, kemudian hampir mau hilang. Sebelum hilang, kemudian setan ini berkata, wahai Abdul Qadir, najauta minni bi ilmika, engkau selamat dariku sebab ilmumu. Kemudian setan ini berkata juga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, waqad adlaltu bimisli hadhil waqi'ah sab'ina min ahli thariq. Saya sudah banyak menyesatkan orang, bahkan yang termasuk orang-orang yang derajatnya tinggi, 70 orang wali dari orang-orang yang dekat dengan Allah disesatkan. Tapi itu yang menjadi penyelamat adalah setan. Sehingga setan ini juga agak kepo dengan Syekh Abdul Qadir. Tanya akhirnya, wahai Syekh Abdul Qadir, kenapa engkau tahu kok aku ini adalah setan bukan Allah? Ini pertanyaannya agak bodoh juga ini. Oh, sudah tahu Allah itu tidak berbentuk. Ya namanya kalau tidak seperti itu ya tidak lucu itu. Ya. Apa? Barusan yang jadi penyelamat adalah setan. Yang menjadi sebenarnya ya. Ya, yang menjadi penyelamat adalah ilmu.
Yang menjadi penyelamat adalah ilmu. Setan nanti tepuk tangan nanti. Ya, itu namanya sabqul lisan. Tidak disadari. Ini pentingnya rekaman. Kadang-kadang saya melihat video saya itu, oh ternyata saya ada yang salah ngomong ternyata. Tidak sadar. Ini pentingnya rekaman ini. Kemudian setan ini tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir, kenapa kok engkau tahu aku ini setan bukan Allah, bukan Tuhan? Ya karena Syekh Abdul Qadir Jailani orangnya cerdas, ya gampang jawabnya. Waqad halaltu lakal muharramat. Engkau berkata telah aku halalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ini kan tidak mungkin, sangat tidak mungkin sekali. Makanya ilmu itu penting. Ini satu contoh kasus yang lain, orang hanya memikirkan dan mementingkan urusan bacaan-bacaan, amalan-amalan dan ibadah, tapi tidak punya ilmu. Satu contoh di Maghrib itu kalau sekarang disebut Maroko. Pernah ke Maroko? Belum ya? Itu loh, di timurnya Senenan itu. Di Maroko pernah ada orang yang ahli ibadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah, tidak ada yang ganggu pokoknya. Dan orang ini punya 2 ekor keledai. Apa keledai? Tahu? Keledai itu mirip-mirip kuda tapi bentuknya lebih kecil. Punya 2 ekor keledai, dan itu keledainya itu bukan untuk digunakan misalkan untuk ngangkut barang atau apa, tapi keledainya itu digunakan untuk melampiaskan hasrat dan syahwatnya. Karena dia punya pemahaman kalau berhubungan dengan hewan itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kan berzina dengan orang. Akhirnya apa? Wa kana la ya'lamu tahrima ityanil bahaim. Dia tidak tahu bahwa berhubungan dengan hewan itu juga sama, tetap tidak boleh. Akhirnya orang ini ketemu dengan salah seorang ulama dan dikasih tahu bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Baka bukaan syadidan. Orang ini menangis dengan begitu sangat keras, dengan penuh penyesalan disebabkan karena tidak punya ilmu. Makanya penting punya ilmu itu penting. Punya ilmu itu penting. Itu tanda bahwa dia diberikan kebaikan yang sempurna oleh Allah. Yang kedua tandanya adalah dia dizuhudkan dalam hal urusan dunia. Artinya hatinya tidak terlalu bergantung kepada dunia. Cari dunia boleh, ya boleh. Kerja boleh, silakan. Nanti tidak kerja, kamu makan apa? Orang makan kan butuh uang. Butuh uang ya. Nah, bagaimana caranya dapat uang? Ya kerja. Yang dimaksud zuhud di sini tidak adanya ketergantungan hati kepada dunia. Rasulullah itu manusia yang seandainya mau kaya itu bisa. Seandainya pun Rasulullah itu mau kaya itu bisa. Dan bahkan di dalam kitab Asy-Syifa, malaikat Jibril itu pernah menawarkan kepada Rasulullah, "Atuhibbu an aj'ala laka hadhil jibal dhahaban?" Ya Rasulullah, apakah engkau berkenan jika aku jadikan gunung ini menjadi emas? Coba seandainya Rasulullah bilang iya. Siapa yang bisa mengalahkan kekayaan Rasulullah? Gunung jadi emas. Siapa yang punya emas sebanyak itu? Gunung jadi emas. Wah, emas segini saja harganya berapa? Biasa sampai jutaan kan ya? Emas segini. Nah itu gunung dijadikan emas. Tapi Rasulullah tidak berkenan. Rasulullah itu kalau makannya sama seperti orang-orang biasa. Innama ana akulu kama yakulul abdu wa yajlisu kama yajlisul abdu. Rasulullah itu duduknya biasa, lebih suka duduk di bawah Rasulullah itu, jarang duduk di atas. Ya mungkin itu kenapa kalau orang-orang Arab itu ruang tamunya rata-rata jarang yang pakai kursi. Orang Arab itu rata-rata ruang tamunya jarang yang pakai kursi, lesehan biasanya. Ya mungkin juga ngikuti tradisi orang Arab, juga ngikuti Rasulullah. Tapi bukan berarti juga salah kalau ada ruang tamu dikasih kursi, ya enggak juga.
Tapi kalau saya pribadi lebih senang yang di bawah. Iya. Saya lebih senang yang di bawah, lebih enak. Dan pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, datang menemui Rasulullah, dan Sayyidina Umar itu melihat Rasulullah sedang tidur-tiduran di atas kasur, muttaji'un, tidur miring di atas kasur yang badannya Rasulullah itu bekas dari kasur itu karena saking kasarnya. Ya kalau kita kalau tidur di karpet atau bukan ya, tikar, kemudian tidak pakai baju misalnya, itu kan biasanya bekas di sini. Dan itu juga dialami oleh Rasulullah. Kemudian bantalnya itu juga bantal dari kulit pelepah kurma itu. Kemudian melihat pemandangan seperti itu, fabaka Umar. Sayyidina Umar menangis. Kemudian berkata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, "Mayu bekika ya Umar?" Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Sayyidina Umar itu menjawab, "Aku melihat di sana raja-raja itu punya singgasana yang mewah, punya permadani yang begitu sangat indah, duduk di atas kursi yang bagus, tidur di atas tempat tidur yang nyaman. Padahal mereka itu adalah musuh-musuh Allah," kata Sayyidina Umar bin Khattab. "Sedangkan engkau wahai Rasulullah, aku melihat keadaanmu seperti ini, aku merasa sedih. Padahal engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa khiratihi, dan pilihan-pilihan Allah, min khalqih. Oh, engkau adalah manusia terbaik yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah." Tapi Rasulullah apa jawabannya? "Afi syakkin anta yabnal Khattab?" Apakah ada yang aneh dengan pemandangan seperti ini wahai Ibnul Khattab? Apakah engkau ragu dengan pemandangan seperti ini wahai Ibnul Khattab? Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Ama tardo an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah?" Apakah engkau tidak ridho mereka mendapatkan dunia sedangkan kita mendapatkan akhirat? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Bala, iya wahai Rasulullah." Rasulullah pun menjawab lagi, "Fahuwa kadzalik." Dan memang mereka mendapatkan dunia. Ulaika ujrat lahum thayyibatum fi hayatihimud dunya. Mereka memang kesenangannya disegerakan di dunia, tapi di akhirat belum tentu akan mendapatkan kebahagiaan. Rasulullah itu orang yang sangat zuhud sekali. Dan bahkan Rasulullah itu kadang yamuru alaihi syahrani, kadang 2 bulan berlalu di dapurnya itu tidak menghidupkan, kalau sekarang tidak menghidupkan kompor untuk masak. Kenapa? Tidak ada yang dimasak. Rasulullah manusia yang paling mulia, paling sempurna, hidupnya pas-pasan. Kadang kita banyak ngeluhnya itu, makan ini udah enak, makan itu udah enak. Kita ini padahal orang biasa, banyak dosa. Rasulullah kadang berlalu 2 bulan tuh dapurnya sepi, tidak ada asap, wala api, wala apa, tidak ada, tidak dihidupkan. Kalau sekarang ya anggap kompornya itu sudah ada gasnya, juga tidak ada minyak gorengnya, tidak ada lauk pauknya, tidak ada. Rasulullah apa makanannya? Wa inna makan atau amuhum at-tamar wal ma. Makanannya Rasulullah itu kurma dan air. Sampai tetangganya itu sampai ngerti Rasulullah itu. Ngerti keadaan Rasulullah. Wa kana lahu jiranun lahum ghanamun. Tetangganya ada yang punya kambing. Fa yursiluna lahu min labaniha. Dikirimkan susu dari kambing itu. Wa kana yabitul layalil mutatabi'ah tawiyan huwa wa ahlu la yajiduna asyaan. Dan ini berkali-kali Rasulullah itu melalui malam-malamnya dalam keadaan lapar, tidak menemukan makan malam. Rasulullah itu manusia paling sempurna, manusia paling mulia, manusia paling istimewa, masih sering merasakan kelaparan. Demi siapa itu? Demi kita, bukan demi siapa-siapa. Kemudian kita tidak menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kemudian kita tidak membantu dakwahnya. Kita ini sudah diperjuangkan oleh Rasulullah. Kita sudah dicintai oleh Rasulullah sebelum kita mencintai Rasulullah.
Apakah kemudian ada cinta yang lebih istimewa dibanding cintanya Rasulullah kepada umatnya? Tidak ada. Tidak ada. Kita dicintai sebelum mencintai. Rasulullah itu seakan-akan seperti bayi yang dia sangat dicintai, tapi bayi itu tidak tahu bagaimana caranya mencintai. Kita ini benar-benar orang yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Dan bahkan pada saat detik-detik terakhirnya yang disebut adalah umatnya, ummati, ummati. Yang disebut adalah nama kita. Yang jadi pertanyaan, berapa kali kita menyebut nama Rasulullah dalam sehari semalam? Itu berarti kan kita sangat berharga. Saat detik-detik terakhir yang disebut itu biasanya orang yang sangat berharga. Tidak ada yang tidak berharga. Yang disebut Rasulullah pada saat detik-detik wafatnya itu ummati, ummati, as-salah, as-salah, salat, salat. Mau hadir rutin majlis, hadir majlis secara istiqomah, tidak salat pulangnya. Demi Allah Rasulullah tidak senang. Seperti itu tidak senang Rasulullah itu. Kadang ada orang itu sampai malam majlisan bagus, alhamdulillah. Salat isyaknya tidak salat, naudzubillah. Dia melakukan sesuatu yang baik, tapi di sisi yang lain menyakiti hati Rasulullah. Sedangkan saat detik-detik wafatnya Rasulullah itu yang dipesankan adalah as-shalah, as-shalah. Kita mau punya dunia sebanyak apapun, kemudian sholat kita bermasalah, apa yang perlu untuk dibanggakan? Tidak ada. Bisa jadi orang tidak sholat atau sholat, tapi sholatnya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Ini juga sama namanya tidak sholat. Ini pesan yang sangat berharga dari kekasih kita, dari Rasulullah pada saat beliau detik-detik menghembuskan nafas terakhirnya, as-salata as-salah, as-salata as-salah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah besok pada hari kiamat adalah as-shalah, sholat. Kalau sholat itu sudah bagus, yang lain sudah dikatakan bagus. Ibarat kayak orang sekolah atau kuliah itu ada pelajaran pokok, ada mata kuliah pokok. Kalau mata kuliahnya pokok itu biasanya lulus, yang lain dianggap lulus. Sholat itu juga seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa sholat dan sholatnya benar? Dengan cari ilmu, karena ini saling berhubungan. Wa zahadahu fid dunya. Rasulullah itu begitu sangat zuhud kepada dunia. Dan dunia ini hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah sumber dari segala kesalahan. Orang bisa saling bunuh-membunuh disebabkan karena rebutan dunia. Disebabkan karena rebutan warisan, disebabkan karena rebutan jabatan, saling sikut sana, sikut sini, bully sana, bully sini, cela, menghina, memfitnah, menghibah, mengadu domba. Semua yang dicari itu apa? Dunia, bukan apa-apa. Dunia. Bahkan dunia, termasuk dunia ini juga ilmu yang tujuannya adalah untuk kepentingan duniawi. Semisal pengen jadi ustadz, tidak suka sama ustadz lain, tujuannya bukan apa? Tujuannya karena pengen populer, pengen terkenal, pengen viral. Ini juga walaupun yang direbutkan adalah urusan akhirat, tapi untuk kepentingan dunia itu sama dengan dunia, sama. Kita niatnya semuanya itu diusahakan berusaha dan belajar. Saya juga belajar untuk semata-mata karena Allah, bukan untuk cari jabatan, bukan untuk cari pujian, bukan untuk dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, bukan. Tapi karena Allah. Karena kalau orang itu tujuannya karena manusia,
seandainya manusia tidak memuji, tidak menghargai, tidak menghormati, pasti orang tersebut akan berhenti. Bisa dibuktikan sendiri, orang yang dari awal itu niatnya bukan lillahi ta'ala. Coba, ada yang bully, ada yang mencela, ada yang menghina, sudah berhenti, gulung tikar sudah. Karena niatnya bukan karena Allah, karena manusia. Dan manusia sudah tidak menghormati, ya sudah selesai, tamat. Itu tanda kedua. Orang itu diberikan kebaikan yang sempurna oleh Allah. Tanda yang ketiga, wa basyarahu bi uyubi nafsihi. Orang tersebut diberi oleh Allah untuk bisa mengoreksi aib dirinya sendiri. Itu tanda orang diberi kebaikan sempurna, bukan suka ngoreksi keburukan orang lain. Kalau istilah bahasa Indonesia itu apa? Gajah di pelupuk mata tak kelihatan, semut di seberang lautan tampak kelihatan. Pernah belajar bahasa Indonesia? Ya. Masih ingat itu ya? Ya. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tak kelihatan, semut di seberang lautan tampak kelihatan. Itu ini sebenarnya ibarat orang yang suka mencari dan mengoreksi kesalahan orang lain. Kita itu harus benar-benar koreksi diri. Harus benar-benar hati-hati loh, benar-benar hati-hati. Saya ingatkan harus benar-benar hati-hati. Jangan gampang-gampang ngoreksi kesalahan orang lain. Iya, kalau kita manusia suci, kita itu juga punya aib, dan hukum karma itu pasti ada. Kita sekarang, oh itu si fulan tuh gini-gini. Iya, tunggu waktunya, kamu nanti akan diumbar itu aib-aib kamu itu. Orang yang menutupi aib orang lain, maka dia akan ditutupi oleh Allah. Sudah itu. Pegang betul itu. Orang yang menutupi kesalahan, aib dan kekurangan orang lain, maka dia akan ditutupi oleh Allah. Kalau kamu merasa punya banyak aib, punya banyak kesalahan, sudah diam. Jangan mengumbar aib orang lain. Insya Allah tidak akan dibuka oleh siapapun aib kamu itu. Kita pasti punya aib, semua punya aib. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kita sebelum dihisab oleh Allah, sebelum dikoreksi oleh orang lain. Kita sudah banyak dosanya. Karena saya pernah nulis satu status di Facebook itu. Aib terbesar seseorang adalah ketika dia buta terhadap aib dirinya sendiri. Itu aib terbesar itu. Karena ketika kita sudah buta terhadap aib diri kita sendiri, maka kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling baik. Udah jangan suka ngoreksi orang lain, karena biasanya kalau sudah suka ngoreksi aib orang lain itu akan menjalar untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Suka ngoreksi, akhirnya timbul ghibah. Benar itu. Makanya di dalam Al-Quran itu digabung dalam satu paket ayat, dan itu langsung jadi satu. Karena memang biasanya dosanya itu satu paket, tidak dijual terpisah. Satu paket langsung itu. Yang ayat ghibah itu apa itu? Sebelumnya. Ada yang punya Al-Quran Android? Coba dibuka sebentar. Bisa dicari ya. Wala yaghtab ba'dukum. Nanti kan bisa dilihat. Kenapa? Loh, kan ada yang offline biasanya. Oh iya. Iya, wala tajassasu, betul. Wala tajassasu. Ada lagi sebenarnya sebelumnya. Wala tajassasu, jangan suka menguntit, meneliti, mengoreksi aib orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Karena ini langsung akibatnya ini. Makanya saya kurang setuju di pondok itu ada istilah kalau ujian itu mutajassis. Ini kan kurang tepat menurut saya. Pengawas di bahasa Arab kan mutajassis. Ini kok mengutip bahasa yang tidak bagus yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wala tajassasu.
Berarti kan ini konotasinya konotasi yang tidak baik. Cobalah diganti ya, diganti yang lain ya. Daripada dibahasa Arab kan yang kurang tepat itu. Ya karena memang la tajtanibu istanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun. Ini membahas tentang suudzon juga. Suudzon itu bermula dari suudzon itu. Rangkaiannya itu bermula dari suudzon. Misal ada orang cek rajinnya itu istiqomah, rajin sholat berjamaah, Allah itu paling juga caper sama ininya. Jadi suudzon. Akhirnya apa? Meneliti itu, diteliti itu. Oh itu paling ini. Hanya ghibah. Kadang-kadang bisa berkembang menjadi fitnah. Kalau ghibah itu membicarakan keburukan orang lain yang ada di belakangnya dan sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang orang itu masih ngelak. Tapi ini fakta, sesuai fakta. Iya, tetap ghibah itu namanya, Mbak. Tetap ghibah namanya. Kalau tidak sesuai dengan fakta itu namanya fitnah. Kalau di depannya bukan fitnah, juga bukan ghibah, tapi tetap dosa. Ini mumpung ada orangnya, mari kita bully bareng-bareng. Ya memang bukan ghibah, bukan fitnah, tapi itu namanya bahtah, namanya mempermalukan. Ya kalau orangnya sabarnya sudah tingkat internasional ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia tersinggung kita tidak tahu gimana, kan sakit hati itu namanya. Makanya ini saya ulang kembali. Ada 3 tanda orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dengan kebaikan yang sempurna. Pertama, akan dipintarkan dalam hal urusan ilmu agama. Yang kedua, hatinya tidak bergantung kepada dunia. Dan yang ketiga, dia suka mengoreksi aib dirinya sendiri dan tidak mudah untuk mengoreksi atau menghakimi aib yang ada pada diri orang lain. Allahumma ja'alna minhum. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.